Restorasi Meiji adalah revolusi politik Jepang pada tahun 1868 yang mengakhiri keshogunan Tokugawa. Revolusi ini otomatis mengakhiri periode Edo dan mengembalikan kendali kekaisaran pada kaisar. Di masa ini juga, segala hak istimewa samurai dihapuskan, menjadikan kelas samurai hilang sepenuhnya dalam struktur masyarakat Jepang. Dalam konteks yang lebih luas, restorasi Meiji pada tahun 1868 diidentifikasikan dengan era perubahan politik, ekonomi, dan sosial besar. Pada akhirnya, semua itu membawa modernisasi dan perubahan besar bagi Kekaisaran Jepang. Peristiwa restorasi itu sendiri terdiri dari kudeta di ibu kota Kekaisaran kuno Kyoto pada tanggal 3 Januari 1868. Para pelakunya mengumumkan penggulingan Tokugawa Yoshinobu yang berperan sebagai shogun terakhir pada masa itu. Mereka memproklamasikan Kaisar Muda Meiji sebagai penguasa Jepang. Yoshinobu melancarkan perang saudara singkat yang berakhir dengan penyerahannya kepada pasukan kekaisaran pada Juni 1869. Para pemimpin restorasi sebagian besar adalah samurai muda dari domain feodal. Secara historis, mereka berada dalam posisi berseberangan dengan otoritas Tokugawa. Orang-orang itu digerakkan oleh kegelisahan akan masalah rumah tangga yang membesar, sekaligus rasa cemas terhadap ancaman dari bangsa asing. Kekhawatiran yang berawal dari upaya kekuatan barat untuk membuka Jepang dimulai pada tahun 1850-an. Ini memunculkan ketakutan bahwa Kekaisaran Jepang akan mengalami tekanan imperialis yang sama seperti yang dialami oleh Kekaisaran Tiongkok. Mereka percaya bahwa Barat bergantung pada konstitusionalisme untuk persatuan nasional dan pada industrialisasi untuk kekuatan material. Selain itu, militer yang terlatih juga dibutuhkan untuk keamanan nasional. Di bawah slogan "Perkaya negara, perkuat tentara", Jepang melangkah lebih cepat menuju modernisasi, berusaha melepaskan bayang-bayang feodalisme untuk menjadi bangsa yang setara dengan kekuatan Barat. Tujuan awal pemerintahan baru diungkapkan dalam Piagam Sumpah pada bulan April 1868. Isi dari piagam tersebut adalah tentang pendirian Majlis Permusyawaratan dan diskusi publik serta mencari pengetahuan di seluruh dunia. Kekaisaran Jepang juga menghapus kebiasaan masa lalu. Tindakan pertama dilakukan pada tahun 1868 meski saat itu kekaisaran masih berada dalam kondisi kacau. Pemerintah pun memindahkan ibu kota kekaisaran dari Kyoto ke ibu kota Keshogunan Edo. Edo pun kemudian berubah menjadi Tokyo. Bersamaan dengan itu, rezim feodal yang telah berabad-abad berkuasa akhirnya dibubarkan. Ini membuka jalan bagi lahirnya Jepang modern. Reorganisasi administrasi sebagian besar diselesaikan pada tahun 1871, yang mana pada saat itu domain secara resmi dihapuskan dan diganti dengan sistem prefektur yang tetap ada hingga saat ini. Semua hak istimewa kelas feodal juga dihapuskan. Bersamaan dengan itu, juga pada tahun 1871, Tentara Nasional berhasil dibentuk. Selang 2 tahun kemudian, Undang-Undang Wajib Militer pun disahkan. Hal ini sekaligus mengganti peran samurai dan selain itu, siapa saja bisa menjadi prajurit tidak melihat kelas atau asalnya. Di satu sisi, pemerintah baru menjalankan kebijakan untuk menyatukan sistem moneter dan pajak. Pada masa ini, reformasi pajak pertanian tahun 1873 menjadi sumber pendapatan utamanya. Gelombang reformasi ini tidak hanya merombak militer dan politik, tetapi juga di bagian pendidikan. Pada tahun 1871, lahirlah Kementerian Pendidikan pertama Jepang, sebuah langkah besar menuju terciptanya sistem pendidikan nasional yang modern. Hal ini mengarah pada pencanangan tatanan sistem pendidikan dan pengenalan pendidikan universal di Kekaisaran Jepang. Sistem pendidikan pada awalnya menekankan pada pembelajaran barat. Yang terpenting, pendidikan dasar ini ditujukan bagi anak perempuan juga. Reformasi Meiji juga bertujuan untuk meningkatkan manufaktur di Kekaisaran Jepang, dan manufaktur ini awalnya didasarkan pada tekstil dan barang-barang sejenis lainnya. Itu akhirnya dialihkan ke pembuatan mesin berat dan senjata.
Perubahan revolusioner yang dilakukan oleh para pemimpin restorasi yang bertindak atas nama kaisar menghadapi perlawanan sejak awal. Pertentangan itu semakin meningkat pada pertengahan tahun 1870-an. Samurai yang tidak puas berpartisipasi dalam beberapa pemberontakan melawan pemerintah. Yang paling terkenal adalah pemberontakan yang dipimpin oleh mantan pahlawan restorasi Seigo Takamori dari Satsuma. Pemberontakan itu ditekan hanya dengan susah payah oleh tentara yang baru dibentuk. Petani yang tidak percaya pada rezim baru dan tidak puas dengan kebijakan agrarianya juga mengambil bagian dalam pemberontakan itu. Pemberontakan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1880-an. Restorasi Meiji kadang-kadang dicirikan sebagai kudeta atau revolusi yang mengakhiri sistem shogun untuk metode pemerintahan. Gerakan ini juga menyebabkan banyak trauma dan dislokasi sosial di Kekaisaran Jepang. Di sisi lain, reformasi memungkinkan Kekaisaran Jepang untuk bergabung dengan jajaran kekuatan dunia di awal abad ke-20. Kekaisaran Jepang memiliki kekuatan yang semakin besar di Asia Timur sampai gelombang pasang berbalik melawannya dalam Perang Dunia Kedua. Namun saat ini, Jepang tetap menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dan bahkan mereka juga memimpin dalam inovasi teknologi. Pengaruh ini terjadi disebabkan sebagian besar berkat reformasi restorasi Meiji. Terima kasih.